Menyanyikan lagu Subhanul Waton dilanjutkan dengan menyanyikan bersama Maras Muslimat Nahdlatul Ulama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia
Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU beserta para ketua PBNU, yang kita cintai bersama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa, seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur, seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama sedunia, para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2025, kita bersama-sama dapat hadir dalam acara pembukaan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama dengan tema Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Hadirin, demikian tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya, marilah kita simak dengan khusyuk dan khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Az-Zumar ayat 73 dan surah An-Nahl ayat 97, sekaligus pembacaan sholawat badar oleh qari'ah yang pertama, Hajah Ella Khalilah MPDI, yang kedua, Ibu Hajah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang ketiga, Ibu Hajah Sri Hartati Permadasari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang maha agung. Hadirin, telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga pembacaan sholawat badar. Untuk selanjutnya, sejenak marilah kita berdoa bersama mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Syaifuddin Halim MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dengan penuh khusyuk. Marilah kita berdoa dengan penuh khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan namamu yang paling agung, yang manakala kami berdoa menggunakannya, Engkau kabulkan doa kami. Dan manakala kami meminta menggunakannya, Engkau berikan permintaan kami. Ya Allah, Ya Wahidu, Ya Ahad, Ya Fardu, Ya Somad, Ya Man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama yang ke-18 ini adalah kongres yang penuh barokah, yang penuh manfaat, guna terwujudnya, guna ikut serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Allahumma ya Allah, jadikanlah Muslimat Nahdlatul Ulama untuk bisa senantiasa meningkatkan kontribusinya dalam rangka ikut serta mewujudkan Indonesia yang kondusif, yang damai, maju, adil dan makmur. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ibu Dr. Hajah Hovifah Indar Parawansa dan Pak Emil Elistianto Darda, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang adil kedua-duanya, yang bijak kedua-duanya, yang damai kedua-duanya. Jadikanlah mereka berdua mampu memimpin Jawa Timur sebagai dengan segala keadilan, kedamaian dan kebijakannya. Jadikanlah mereka berdua mampu menjadikan Jawa Timur
menjadi provinsi yang maju dan bahkan paling maju di negeri ini dan bahkan di dunia. Allahumma ya Allah, jadikanlah Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang adil kedua-duanya, yang bijak kedua-duanya, yang bermanfaat kedua-duanya, yang damai kedua-duanya. Jadikanlah mereka berdua mampu memimpin Indonesia dengan segala keadilan, kebijakan dan kedamaiannya. Jadikanlah mereka berdua mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan bahkan paling maju di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami semuanya, kepada bangsa Indonesia, kepada negara Republik Indonesia, rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Allahumma ya Allah, dalam bentuknya banyak yang tidak diduga-duga. Allahumma ya Allah, jadikanlah bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia merupakan negara yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan, terwujud kesejahteraan, tegak keadilan, di bawah naungan ridhomu dan limpahan kasih sayangmu, di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Allahumma ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan Engkau berkuasa pula untuk mengkabulkan setiap permohonan. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi pembacaan doa. Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk selanjutnya, sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan kreativitas adik-adik dari SMP dan SMA Yayasan Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Khadijah Surabaya dalam sebuah tampilan tarian selamat datang. Hadirin kita sambut, inilah Tari Saman. Hai bintang, Jenawe, hai bintang, Assalamualaikum. Puinten bulan Lun beri salam
karena salah Nabi kang sunah Jaratal mumat syarat mulia Cek Hauka analan hauka nang ro di samping gatra pucuk sinar wahai adinda buka sike seni budaya kau analan hauka nang ro di samping gatra pucuk sinar wahai adinda buka sike seni budaya Bungong jemba berdari Aceh Bungong gawe iya waya Bungong jemba berdari Aceh Bungong gawe iya waya Menjemput ira Cidat rupa Bungong jemba Bungong gawe Ilang ayon kabeh agama budaya pacutan sabun rasa lawan sabu laboy ai tatanan perang yang bangun yang memulai yang saya mencatat kemuliaan saudara diri dalam murah juta salam selalu yang bisa katakan yang kamu kepada yang memulai yang saya mencatat kemuliaan saudara Sep weyamka Bapak Ibu sekali lagi boleh kita berikan aplaus tepuk tangan untuk penampilan yang luar biasa dari adik-adik kita dari SMP dan SMA Yayasan Sosial dan Pendidikan Nahdlatul Ulama Surabaya. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang akan dilanjutkan dengan penyerahan dan pemakaian rompi
kepada 6 perwakilan Mustika Darling dan Mustika Mesem secara simbolis. Yang kami hormati Ibu Dr. Honoris Causa Hajiah Khafifah Indar Parawansa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya ini penghormatan dari ibu-ibu muslimat NU yang hadir dari seluruh Indonesia dan berbagai cabang istimewa. Terima kasih Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Warta diterima dari koresponden. Cakep. Saya ulangi, warta diterima dari koresponden bahwa Nahdliyin kuat hebat. Sugeng rawuh kagem Bapak Presiden, idola muslimat teladan bagi seluruh umat. Yang kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ada pantun juga untuk Pak Wapres. Sosok pemimpin yang welas asih. Kita berjumpa karena takdir. Kami sampaikan terima kasih karena Pak Wapres juga berkenan hadir. Yang kita hormati Rois Am Surya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar dan seluruh jajaran Surya PBNU. Yang juga kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf dan jajarannya. Tentu ada pantun untuk PBNU. Terus bersinar seperti bintang para pemimpin di masa depan. Kami juga ucapkan selamat datang pimpinan PBNU yang selalu jadi teladan. Karena ada Rois Am, ada Ketua Umum, izin Pak Presiden 2 pantunnya. Semangat bersatu gema suaranya. Semarak syiar semua anggotanya. Bendera muslimat besar kiprahnya. Berkat PBNU sebagai induknya. Yang kita hormati Bapak Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial Republik Indonesia, Bendahara Umum PBNU dan seluruh jajaran PBNU. Yang kita hormati seluruh lembaga negara, para Menko dan para Menteri yang hadir, terima kasih. Juga tentu Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri. Pak Presiden, jika Bapak bersani, semua warga muslimat menggunakan baju hijau seperti baret hijau yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat, terutama Mabes, Kodam yang saya tahu, Kostrad baret hijau. Pak Presiden dibesarkan di baret merah. Jika tadi Bapak Ibu menyampaikan
konduktornya, gerakannya sebetulnya berharap ingin mengikuti gerakan seperti Kopassus, Baret Merah Pak Presiden, tapi itulah Muslimat Nahdlatul Ulama. Di negeri ini jika ada TNI Pak Presiden, maka kami Muslimat adalah TNU. Kami Tentara Nahdlatul Ulama yang bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, seluruh perwakilan negara sahabat, Rawo di sini, Konjen Amerika, terima kasih, Konjen Australia, terima kasih, juga Konjen Jepang, terima kasih, seluruh konjen kehormatan lainnya yang hadir, dan semua tamu undangan, terutama dari jajaran PWNU Jawa Timur, terima kasih. Dan tentu adalah seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, semua yang saya cintai, saya banggakan. Pak Presiden Mirsani, semangat mereka. Dalam hati Pak Presiden begini, mana Mbak Wifa Muslimat ini kok nggak ada yang cantik. Pak Presiden agak susah mencari yang punya style seperti Mbak Yeni Wahid. Mencari style seperti yang Bapak amanah di Menteri Pemberdayaan Perempuan Bu Arifah. Yang banyak seperti kami Bapak, modelnya kampungan. Tapi insya Allah Pak Presiden, Pak Wapres, kami tidak akan mudah pindah ke lain hati. Betul? Loyalitas kami, dedikasi kami untuk masyarakat bangsa dan negara, insya Allah loyalitas tegak lurus Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Hadir di sini pimpinan-pimpinan cabang istimewa yang juga rawuh Pak Presiden, pimpinan cabang istimewa dari Jerman, dari Jepang, dari UK, dari Mesir, Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, dan juga dari Malaysia. Ada 10 pimpinan cabang istimewa yang hadir. Pak Presiden, kami ingin laporkan kawan-kawan Muslimat NU di UK tiap bulan Syawal, insya Allah boleh izin Pak Presiden, beliau tapi wajahnya ya kampungan seperti saya Pak Presiden. Tapi mereka adalah juru bicara bangsa Indonesia ketika peringatan Syawal yang dilakukan oleh Mayor di London, di Trafalgar Square di London. Mereka lah Bapak Presiden yang mewakili komunitas Muslim Indonesia menyampaikan pesan-pesan moderasi, toleransi, dan bangunan bagaimana harmonious partnership di antara kita semua. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Rois Am, Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua berada di ruang di mana proses pembukaan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama. Kami ingin melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam bimbingan pengurus besar Nahdlatul Ulama, hari ini ada 209 panti asuhan yang dalam koordinasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Hari ini ada 111 layanan kesehatan, ada 49 diantaranya rumah sakit, ada klinik hemodialisis, ada klinik Pratama, ada klinik utama. Kami hari ini Pak Presiden membina 72.492 majelis taklim se-Indonesia, termasuk di cabang-cabang istimewa. Kami membina 16.350 taman pendidikan Al-Quran. Kami hari ini juga membina 9.800 TK dan RA. RA itu TK dalam koordinasi Kementerian Agama.
Kami juga mengkoordinasikan hampir 7.000 pendidikan anak usia dini. Ini kami ingin laporkan kepada Pak Presiden bahwa meskipun yang diurusi adalah pendidikan anak usia dini, yang diurusi adalah TK, yang diurusi adalah Raudatul Atfal, tapi pimpinan lembaga ini juga adalah profesor doktor. Kami ingin menyampaikan dedikasi muslimat melalui peran guru besar, dedikasi muslimat melalui peran-peran profesional, dedikasi muslimat melalui peran-peran publik. Banyak di antara yang rawa Pak Presiden, modelnya seperti saya, kampungan tapi beliau bupati-bupati yang luar biasa. Ada wakil-wakil bupati yang luar biasa. Insya Allah dengan segala doa, insya Allah kami tanggal 20 Februari akan dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, insya Allah sebagai Gubernur Jawa Timur. Pak Presiden, Pak Wapres, Rais Am, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami ingin menyampaikan bahwa pada Kongres ke-18 kali ini kami menetapkan tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Merawat tradisi adalah pondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan berbudaya tinggi, meneguhkan jati diri bangsa dengan tradisi yang kuat, maka harkat dan martabat kita sebagai bangsa akan kuat pula. Bapak Presiden yang kami hormati, nah, kemudian Ibu, di forum ada presiden, ada wapres, tidak pernah suara saya seperti ini. Izin. Berikutnya adalah menguatkan kemandirian, adalah salah satu titik terpenting untuk membangun masyarakat dan bangsa. Kemandirian dengan memperkuat kekuatan sosial ekonomi keluarga yang dapat mewujudkan kemandirian bangsa, negara, dan untuk bersanding dan bersaing dengan bangsa lain di seluruh dunia. Bapak Presiden, Bapak Wapres, Rais Am, Ketua Umum PBNU, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Muslimat NU ingin menggerakkan anggota dan pengurusnya untuk meneduhkan peradaban. Peran ibu-ibu sangat penting dalam meneduhkan peradaban. Ada bukunya Huntington, Class of Civilization. Kita ingin bahwa hadirnya muslimat menjadi peneduh dari peradaban bangsa, menjadi peneduh dari peradaban dunia. Bila ibu-ibu baik, maka dunia akan baik. Betul? Izin, tentu harus diberseiringi dengan bapak yang baik pula. Dalam ajaran Islam, ibu adalah sekolahan yang paling penting dan paling fundamental. Al-Ummu Madrasatul Ula. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk taat kepada Allah, meninggalkan generasi yang tangguh, bukan generasi yang lemah, membangun keluarga yang kuat dan berkarakter. Insya Allah Pak Presiden, Pak Wapres, seluruh warga muslimat ini termasuk ayat yang wajib mereka hafal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kenapa Pak Presiden juga melahirkan kebijakan makan bergizi gratis? Karena ingin anak-anak Indonesia ke depan adalah anak-anak yang kuat IQ-nya, kuat gizinya, kuat imannya, kuat karakternya. Dalam sejarah awal berdirinya dan saat awal kemerdekaan,
Muslimat NU tidak hanya menjadi penyokong perjuangan untuk melawan penjajah. Muslimat NU sendiri memiliki pengalaman untuk mengangkat senjata. Muslimat NU, Bapak Presiden, berlatih militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan itu terjadi antara kurun waktu 1946 sampai dengan 1965. Jadi yang ada di foto ini, izin Bapak Presiden, adalah Bu Nyai Solihah, istri dari Kiai Saifuddin Zuhri. Beliau hamil, beliau tutup mata, beliau menembak dalam keadaan latihan menembak dalam keadaan tutup mata dan dalam keadaan hamil. Hebat enggak muslimat Ibu? Hebat enggak muslimat Ibu? Terima kasih. Dan kami dengan segala hormat pada saat kami sawan kepada waktu itu Pak Presiden Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, kami dengan senang hati dan bangga bahwa ternyata foto sukarelawati Muslimat NU dipasang di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ibu muslimat, hebat enggak muslimat? Terima kasih. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Rois Am, hadirin yang kami hormati, Muslimat NU yakin bahwa dalam kaitan merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban, maka kita perlu kekuatan akhlak, kita perlu kekuatan ilmu pengetahuan, dan kita perlu karakter ibu-ibu sebagai penghulu pendidik, pengasuh generasi penerus. Dan ini sesuai dengan program strategis Bapak Presiden untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih kuat dan lebih sejahtera. Tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan peradaban ini sudah dan terus diwujudkan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama lewat berbagai area pengabdian kami. Dalam kaitan ini, Muslimat NU akan terus bertekad untuk mengangkat derajat perempuan dan warga bangsa, berkontribusi menguatkan harkat dan martabat perempuan seluruh Indonesia agar lebih mandiri dan lebih sejahtera. Dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional, baik di PBB, di UNESCO, di beberapa perguruan tinggi World Class University yang membahas family resilient atau ketahanan keluarga, maka sesungguhnya para guru besar di lingkungan Muslimat NU, para peneliti-peneliti utama di lingkungan Muslimat NU, atau akademisi-akademisi utama baik di lingkungan Muslimat maupun di jajaran Ikatan Sarjana NU, dan semua kader-kader Nahdlatul Ulama tentu akan terus mendorong kiprahnya secara lebih luas dan lebih mengglobal. Bisa dikatakan bahwa perjuangan Muslimat NU beberapa tahun yang akan datang insya Allah akan terus berperan positif dalam ketahanan dan ketangguhan bangsa dan negara kita. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wapres, Rois Am, Ketua Umum, dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat yang berbahagia ini kami ingin melaporkan bahwa kami akan meluncurkan 3 program. Bapak Presiden, yang pertama adalah Mustika Darling. Mustika Darling adalah muslimat cantik sadar lingkungan. Program ini sudah kami lakukan. Dulu komandannya justru istrinya Pak Nusron Wahid lewat bank sampah dari tahun 2017. Kemudian 2019 dan terus kita kembangkan. Hari ini kita ingin seluruh jajaran Muslimat NU memiliki kesadaran untuk terus bisa merawat lingkungannya, terutama bersih-bersih sampah, karena kami sangat sering melaksanakan pengajian. Berikutnya adalah Mustika Mesem. Pak Presiden, Mustika Mesem adalah muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sebetulnya kami sudah sering
melakukan program rantangan. Kita ingin lebih masif lagi karena di setiap pengajian Pak Presiden masing-masing bawa satu telur. Satu telur ini sebetulnya kita dedikasikan untuk keluarga-keluarga yang terindikasi mereka rentan stunting. Dan kami juga akan deklarasikan mustika segar, mustika muslimat cantik, sehat dan bugar. Hanya yang ketiga ini Pak Presiden, karena masing-masing sudah membawa baju seragam, maka nanti kita akan launching di asrama haji sambil kita memastikan bahwa senam muslimat NU ini akan menjadi bagian penguatan muslimat NU yang sehat dan bugar. Kita mendapatkan support dari Pak Menteri Kesehatan, terima kasih Pak Menteri. Dan berikutnya Bapak Presiden yang kami hormati, atas nama semua peserta Kongres 18 Muslimat NU, dengan segala hormat kami mohon Bapak Presiden berkenan membuka Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan kami juga mohon kepada Al-Mukarram Rais Am Surya PBNU untuk berkenan memberikan taujihat pada pembukaan sore hari ini. Terima kasih semuanya, Pak PJ Gubernur Jawa Timur dan tim, terima kasih. Pak Kapolda, Pak Pangdam, terima kasih. Semuanya relawan-relawan, terima kasih. Dan tentu muslimat terbesar dari luar Jawa, dari Sulawesi Selatan, 320 kontingen, terima kasih. Dan juga terima kasih dari Pati, ini kabupatennya Pak Ketua Umum PBNU, dari Pati hadir 600 orang, terima kasih. Kalau Surabaya, Sidoarjo biasa, tapi ini mereka ingin memastikan tidak hanya melihat Pak Presiden, Pak Wapres di layar, katanya mereka ingin menyaksikan tidak hanya arahannya tapi wajah Pak Presiden secara langsung. Asli ya Bu ya, terima kasih semuanya, Bunyai-bunyai Mahfudo, ini jimatnya muslimat Pak Presiden, terima kasih. Bunyai Mahfudo, Kiai semuanya, mohon maaf jika tidak bisa kami sebut satu persatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu Khafifah untuk tetap di tempat, dan kepada para perwakilan kami persilakan untuk mengambil tempat. Akan dilanjutkan dengan penyerahan dan pemakaian rompi, mustika darling dan juga mustika mesem. Hadirin, kita saksikan bersama penyerahan sekaligus pemakaian rompi kepada 6 perwakilan mustika darling dan juga mustika mesem secara simbolis, dan nanti akan diikuti oleh seluruh anggota mustika darling dan juga mustika mesem secara bersamaan. Penyerahan dan juga pemakaian rompi selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama inovasi Muslimat Nahdlatul Ulama, yaitu mustika darling dan mustika mesem dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
kelima, melaksanakan gerakan penghijauan. Selain itu, Mustika Darling juga mengolah hasil pemilahan sampah menjadi aneka kerajinan daur ulang, seperti tas, topi, dan lainnya. Mustika Darling, Muslimat Tandang, masalah hilang. Mustika Mesem, singkatan dari Muslimah Cantik, Kuat, Mandiri, Perkasa mengentaskan kemiskinan ekstrim. Mustika Mesem adalah program yang diinisiasi dan dilaksanakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim dalam bentuk gerakan nyata, berupa berbagi makanan sehari-hari dalam kemasan rantang atau kotak secara rutin dari donatur kepada warga miskin terdekat secara bergilir setiap hari. Tujuan program Mustika Mesem adalah 1. Meringankan beban masyarakat dengan status miskin ekstrim. 2. Partisipasi Muslimat NU untuk mendukung pemerintah untuk menolkan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Matur suwun Mustika Mesem, matur suwun Ibu Khofifah, matur suwun Ibu Muslimat, mugi-mugi berkah barokah. Terima kasih Mustika Mesem, terima kasih Ibu Khofifah. Saya merasa senang telah dibantu. Teknis dan tahap pelaksanaan program Mustika Mesem adalah 1. Dibentuk struktur Mustika Mesem di anak cabang dan ranting. 2. Pendataan warga miskin ekstrim. 3. Pendataan donatur. 4. Pembentukan koordinator per kelompok pengajian. Mustika Mesem, bersama Muslimat, semua mesem. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi akramal mar'ah al-muslimah wal muslimah al-mu'minah kullal ikram. Wa asbagha 'alaiha ni'matal imani wal islam wa sonaha bil iffati was sitri wal ikhtisham. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Hadratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh, wabil khusus ala muqaddimatihim Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka, Wakil Rais Am sekaligus Taum MUI Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Mana beliau? Ketua Umum PBNU, Sekjen, Waketum Bendum,
para pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang hadir, Bapak Menteri atau Kabinet Merah Putih, Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang disingkat namanya Prabowo Subianto, para masyayikh, Ketua Umum PP Muslimat NU Ibunda Khafifah Indra Parawangsa, Ibu Nyai Mahfudzah, jimatnya Muslimat juga jimatnya Indonesia. Para tamu negara, duta besar, sahabat, negara sahabat, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya para muslimat yang hadir dari seantero Indonesia dan dunia. Yang dunia melalui alam maya. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini muslimat NU menyelenggarakan kongres yang ke-18 dengan tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan apa? Ada di sini peradaban. Alhamdulillah melihat apa yang telah disampaikan tadi, nyata memang muslimat adalah merupakan fraksi terbesar yang ada di Indonesia ini. Fraksi berbaret hijau yang mampu menggerakkan, bahkan mungkin mengubah, manakala persatuan fi kalimatin wahidah, fi soffin wahid, tegak lurus sebagai jamaah dalam Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Karena jamaah itu kumpulan itu akor bersatu, satu kalimat, satu tujuan, tegak lurus dan tertib. Itu arti daripada jamaah. Kalaulah fraksi terbesar ini, saya merasa kecil di tengah-tengah gedung yang megah ini, semua perempuan, kecuali yang lelaki, tapi seperti setitik air, lemah di hadapan para saat ini kekuatan dipegang oleh para fraksi berbaret hijau ini. Kalau kekuatan ini dimanage dengan baik, diarahkan dengan baik, saya yakin selesai Indonesia ini. Yang program-programnya sudah persis dengan Bapak Presiden, bahkan melengkapi. Oleh karena itu betul apa yang disampaikan oleh seorang syair, Hafidz Ibrahim, yang menyatakan al-ummu madrasatun in a'datta laha a'datta jilan tibal a'raqi. Kalau ibu itu bahasa yang umum mak-mak. Kalau mak-mak
Mak-mak adalah madrasah. Jangan dibilang mak-mak ini sebutan yang rendah. Quran minimal 2 kali menyebut. Bahkan Ummul Qura. Ummul Qura. Jadi babonannya desa, babonnya negara, ibunya negara. Sampai di bahasa kita mengenal ibu negara, ibu kota. Ya, tidak ada bapak kota, bapak negara, tidak ada. Di Al-Quran tidak ada surat An-Nisa dan beberapa yang lain. Maka Islam mengakui kekuatan dan kemuliaan para ibu-ibu ini. Maka seorang syair menyatakan, al-ummu madrasatun in a'datta laha a'datan jiran tibal a'raqi. Ibu ibarat madrasah, ibarat condro di muko yang mengolah, mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Generasi yang mampu menyongsong datangnya bonus demografi pada puncaknya 2035 nanti. Mampu menyiapkan generasi emas pada tahun 1945 nanti. In a'dattalha, kalau engkau persiapkan semuanya ini. Kalau kalian mempersiapkan para ibu-ibu sebagai madrasah dengan sebaik-baiknya, a'datta jilan, berarti kalian telah mempersiapkan generasi tibal araq yang harum namanya, yang punya wibawa yang besar, yang akan mengharumkan bangsa dan negara dan memakmurkan negara ini, ikut menyelenggarakan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, semoga kongres yang ke-18 ini melahirkan keputusan-keputusan yang maslahat manfaat, membawa kesejahteraan, membawa perubahan yang signifikan dalam kebaikan, dan akhirnya negara kita menjadi negara yang subur, makmur, gemah, lipah, lojinawi, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Titip kebaikan-kebaikan muslimat untuk Nahdlatul Ulama dan untuk Indonesia dan dunia. Demikianlah bisa kami sampaikan, kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita menyimak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang akan dilanjutkan dengan penabuhan rebana sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Rois Am PBNU, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Rois Am PBNU, Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf Gus Ipul, beserta seluruh pengurus PBNU yang saya banggakan, Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifah Khairi, dan tuan rumah yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar Parawansa, beserta seluruh pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dan seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama yang hadir langsung dan melalui dunia maya. Ibu Khofifah juga saya ucapkan selamat Gubernur terpilih kedua kali Jawa Timur. Banyak wartawan di sini. Boleh nggak saya sebut ketua tim pemenangan saya di Jawa Timur kemarin? Wartawan jangan yang itu nggak usah dibesarkan lah itu. Tapi saya terpilih menjadi presiden, saya menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Dan saya percaya Ibu Khofifah akan menjadi gubernur Jawa Timur untuk seluruh rakyat Jawa Timur, termasuk yang tidak memilih beliau. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, perwakilan tokoh-tokoh yang hadir di sini, Rois Suriah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Mansur, Ketua Umum PP Persatuan Guru NU Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, Khatib Am NU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ibu Yani Wahid yang hadir juga di sini. Tadi jimatnya Muslimat NU dan jimatnya NU. Ada wartawan nggak boleh saya sebut juga. Ibu Nyai Mahfudoh Wahab, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, ini saya lihat banyak tim sukses saya di sini. Sekretaris Umum Muslimat
NU Ibu Ulfah Masfufoh. Para tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bukan salah saya tapi salah staf. Para perwakilan negara sahabat yang hadir di sini, ibu-ibu pengurus dan pimpinan wilayah PP Muslimat NU dari setiap provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, dan dari luar negeri juga yang hadir. Saya sebetulnya dalam perjalanan hidup saya sudah sering memberi taklimat, memberi ceramah, tapi saya terus terang aja agak grogi hari ini. Agak grogi. Ibu emak-emaknya banyak sekali. Tadinya grogi tapi kok sambutannya begitu baik sama saya gitu. Terima kasih, mantap. Kalau begini saya merasa percaya diri. Ada TNI, ada TNU. Karena TNI menghadapi TNU. Karena TNU, apalagi muslimatnya banyak anaknya TNI, ya. Jadi kalau dipanggil oleh emak, dijewer telinganya, repot itu. Terima kasih Muslimat NU, terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa, ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang. Nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak.
Beliau menguasai itu. Pertanian menguasai. Produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Untung beliau dukung saya kemarin itu. Saudara-saudara, banyak wartawan. Saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Sangat benar yang disampaikan Rois Am. Emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini itu emak-emak. Mengandung 9 bulan. Begitu lahir, diurus. Lahirnya pun mempertaruhkan nyawa. Membesarkan. Bukan 9 bulan, bukan bertahun-tahun membesarkan anak itu. Sampai bisa jalan, sampai berangkat ke sekolah, sampai kembali dari sekolah, masak untuk anaknya. Saya jadi ingat ibu saya. Jadi Rois Am, benar sekali saya sangat hormat saya menyampaikan penghargaan kepada muslimat, kepada NU yang membesarkan muslimat. Luar biasa. NU dalam sejarahnya, dalam tradisinya, dalam setiap krisis bangsa, NU muncul untuk menyelamatkan bangsa. Sangat tepat saya kira bahwa NU memang lahir dan besar di Jawa Timur, dan di Jawa Timur kemerdekaan kita diuji. Kemerdekaan kita, saya selalu mengatakan, diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus tahun 45, tapi diuji di Surabaya 10 November. Di sini ada konjen Inggris nggak? Nggak ada ya, nggak apa-apa.
Kita sekarang sudah baik sama Inggris kok, nggak apa-apa itu. Tapi dulu Inggris ke Surabaya ini ingin menjajah kita kembali. Dan arek-arek Surabaya dipimpin oleh para ulama mengatakan tidak, kita tidak mau dijajah kembali oleh siapapun. Dengan demikian Surabaya dikatakan kota pahlawan. Saudara-saudara. Dan kita mengakui peran para kiai, para ulama semuanya menggelorakan perlawanan. Saya tadi sangat senang. Sekarang sebenarnya Ketua Umum PP Muslimat itu kalau di tentara itu ya bintang 4 lah kira-kira itu. Anggotanya sekian puluh juta. Panglima TNI anggotamu kalah sama TNU. Ini pidato udah disiapkan bagus-bagus ini. Saya sangat terkesan dengan program-program Muslimat. Program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling. Ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa nangkap. Kita harus sekarang sadar lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan. Dan itu pun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan, kebersihan, kebersihan. Dan keindahan. Kita perlu menjaga sekitar kita. Kemudian komitmen Muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Mustika Mesem. Ini memang tujuan yang mulia, itu pun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat. Itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan. Dan saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang. Apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Kami yakin kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia, dan kami akan membawa keberhasilan untuk rakyat dan untuk bangsa Indonesia. Memang ada yang mengatakan 100 hari. Kita ini dipilih bukan untuk 100 hari. Kita dipilih 5 kali 365 hari. Saya
Setelah 100 hari tapi ternyata saya menemukan negara kita sangat-sangat kaya. Tapi kita harus introspeksi diri. Selalu saya katakan, kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan.
Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya.
Saya kira cukup ya. Ya. Panitia, saya diberi waktu sampai jam berapa? Udah kehabisan bahan. Apalagi wartawan banyak. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu muslimat, pilihlah ketua umum yang terbaik. Jelas? Harapan saya, boleh kan? Tidak cawe-cawe kan? Terima kasih. Selamat berjuang muslimat. Selamat berjuang TNU. Berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap di tempat dan mohon mendampingi ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia, Rois Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga Sekjen PBNU. Hadirin, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penabuhan rebana dengan hitungan 3, 2, 1. Ya Nabi Hadirin, dengan demikian Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Acara selesai dan marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita yang luar biasa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.